menyebut oposisi itu terdiri dari 3 lapisan ya. Lapisan pertama yang oposisi formal, yang kedua adalah oposisi non formal, dan yang ketiga adalah oposisi independen. Nah, dua dari Siang-siang udah 3 ini olahraga aja, Bang. andai oposisi formal itu misalnya lalu ini PDI Perjuangan kan sudah menyatakan bahwa mereka nggak akan menjadi oposisi gitu ya. Oposisi non formal saya kira juga belum terlihat lagi non formal yang mungkin diwakili oleh eh, para peserta pemilu yang kemarin tapi tidak masuk dalam kekuasaan, juga belum melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mengkanalisasi keresahan publik gitu. Nah, oleh karena itu sekarang terjadilah oposisi yang disebut yang oposisi independen, yaitu oposisi yang langsung dilakukan oleh rakyat. Nah, peristiwa yang kita lihat di Pati gitu ya, kemudian sebelumnya di mana itu juga ya ada demonstrasi yang menolak kenaikan pajak. Nah, sekarang kita melihat demonstrasi di DPR. Nah, ini menunjukkan bergeraknya oposisi yang saya sebut tadi, oposisi independen itu, dan ini sebetulnya melompat. Ya, mestinya kan yang kalau mau agak konstruktif gitu ya, perjalanan kritiknya kan dimulai dari oposisi formal dulu nih. Di DPR ada nggak sih yang menolak rencana kenaikan ini gitu? Di DPR ada nggak ya kelompok atau sebagian anggota DPR itu yang menyuarakan tentang keresahan, penolakan, kritik publik akan kenaikan tunjangan yang didapatkan anggota DPR itu gitu. Nah, itu nggak sampai sekarang kan kita nggak temukan. Umumnya anggota DPR itu setuju-setuju saja gitu ya. Bahkan sebagiannya maju ke depan untuk menjelaskan mengapa tunjangan itu harus mereka dapatkan gitu ya. Dan begitu juga tokoh-tokoh formal yang saya sebut tadi, oposisi non formal itu kan belum juga bersuara tentang situasi yang seperti sekarang. Nah, muncullah ya oposisi ketiga, yaitu oposisi rakyat, oposisi independen. Nah, oposisi rakyat, oposisi independen, ya mekanismenya jalanan, nggak ada yang lain. Nah, itu yang kita lihat ya, baik di Pati, mau hari ini di DPR, dan mungkin nanti di banyak tempat, karena dua yang lainnya ini, dua kelompok oposisi lain ini agak landai gitu. Nah, kalau sekiranya di DPR-nya sendiri terjadi perdebatan, apakah mereka layak menerima dan mendapatkan tunjangan di tengah situasi yang seperti yang sekarang, saya kira boleh jadi demonstrasinya nggak seperti sekarang gitu. Nah, sekarang ini kan kita melihat ya, Bung ya, nggak ada itu woro-woro yang terlalu lama sehingga tiba-tiba masanya udah ngumpul banyak itu. Ini mungkin woro-woronya sehari 2 hari, mungkin ya, karena saya tidak tahu juga bagaimana prosesnya terjadi gitu. Tapi tiba-tiba bisa masanya sedemikian besar. Saya sendiri ya agak terkejut nih lihat masa ini. Loh, kok bisa banyak? Biasanya isu yang kayak begini ini nggak terlalu diminati oleh publik kan, nggak terlalu ada orang yang mau terlibat di dalam isu yang kayak begini gitu. Tapi kalau lihat di gambar di layar TV kita nih sekarang nih, saya juga jadi heran. Loh, kok bisa isu yang kayak begini bisa mengumpulkan banyak orang gitu. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Jangan-jangan yang terjadi ini sekarang adalah gerakan oposisi independen itu. Dan kalau gerakan oposisi independen itu terjadi dan membesar, ya kita akan menemukan hal-hal yang seperti ini mungkin di hari-hari yang akan mendatang gitu. Oke, apakah oposisi independen ataupun oposisi rakyat ini artinya menunjukkan ketidaksehatan dalam demokrasi dalam konteks keterwakilan? Bung Ray, namun jangan dijawab dulu. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.